Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiara dan teman saya. Rajisa Kanatriami Erta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth merupakan metode untuk mengatur besarnya bandwidth pada sebuah jaringan sehingga penggunaan bandwidth bisa terdistribusi secara merata. Selanjutnya, jenis-jenis bandwidth. Jenis-jenis bandwidth terbagi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog merupakan besarnya sebuah rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal bisa didapatkan secara akurat. Selain itu, bandwidth analog biasanya mempunyai ukuran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bandwidth digital. Selanjutnya, bandwidth digital yang merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second atau bps. Tipe bandwidth yang satu ini menggunakan sinyal digital di dalam transmisinya. Sementara ukuran bandwidth digital relatif lebih besar dan lebar dibandingkan dengan bandwidth analog. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi bandwidth management. Yang pertama, di sini ada prioritas penggunaan bandwidth. Menggunakan sistem pengaturan ini akan membantumu lebih bisa mengatur skala prioritas pembagian bandwidth di perusahaan. Mana yang lebih dahulu harus kamu penuhi dan mana yang setelah itu hasilnya kamu bisa mendapatkan akses terbaik untuk kebutuhan yang lebih utama. Yang kedua, di sini ada kinerja perusahaan akan lebih optimal. Mengontrol bandwidth jaringan itu penting. Kenyamanan mengakses internet dengan skala bandwidth yang sesuai akan membantu akses internet sebuah perusahaan menjadi lebih optimal. Yang ketiga, di sini ada bandwidth internet bisa dimanfaatkan 100%. Melalui bandwidth management, ini hal tersebut dapat Anda atasi bandwidth akan bisa diatur penggunaannya 100% menjadi lebih efektif ketimbang tanpa pengaturan. Nah, selanjutnya cara manajemen bandwidth yang benar. Yang pertama, tanpa menggunakan aplikasi. Cara ini tidak membutuhkan aplikasi pihak ketiga, di mana Anda hanya perlu melakukan pengaturan pada sistem operasi Windows. Beberapa hal yang harus disiapkan yakni OS, Windows, jaringan internet atau bisa juga Wi-Fi, dan kontrol panel, di mana kita harus melakukan login sebagai administrator terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat menekan Windows plus R dan ketikkan gpedit.msc. Nanti kita akan menemukan dialog local group polisi editor dan pilihlah pada bagian panel kiri yakni computer configuration, selanjutnya administrasi template, selanjutnya network, selanjutnya key OS packet security. Di mana sebelah kanan kita akan menekan double klik pada limit reservable bandwidth. Kemudian kita harus memilih radio enable dan tinggal mengatur seberapa cepat kecepatan yang diinginkan. Presentasi yang kita atur itulah yang akan dibagikan kepada klien, sementara sisa dari presentasi tersebut akan digunakan oleh komputer. Jika sudah selesai, maka kita tinggal menutup semua kotak dialog dan tinggal merestart komputer. Nah, selanjutnya yang kedua, dengan menggunakan aplikasi. Adapun aplikasi yang digunakan dalam melakukan manajemen bandwidth adalah P2P over, yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan router. Beberapa bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu antara lain OS Windows, jaringan internet, kontrol panel sebagai administrator, dan tentunya aplikasi P2P over. Nah, langkah pertama kita harus menginstal aplikasi tersebut sesuai dengan instruksi yang diminta. Di sisi kita akan mendapatkan wizard setup ketika aplikasi tersebut pertama kali digunakan. Kita tinggal memilih mana jaringan pada waktu itu sedang aktif. Kita tinggal menunggu sampai proses inisialisasi selesai dan kemudian kita harus melakukan IP request file setting. Kita pilih schedule setting dan kita harus mengisi dengan nama konfigurasi secara bebas. Di bagian blok inilah kita harus melakukan setting jam, hari maupun settingan lainnya yang kita inginkan. Kita juga bisa langsung memilih select all. Nah, masih pada sektor pengaturan, kita harus memilih rule setting dan klik new untuk membuat aturan baru. Isi nama aturan tersebut dan bagian combo box di bawah. Kita bisa mengisinya dengan schedule yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, klik next
Dan ada 3 ketentuan di bagian Please Inputter Bandwidth, yakni incoming merupakan bandwidth data masuk, outgoing merupakan bandwidth data keluar. Di bagian P2P, kita harus mencentang P2P yang hendak kita blok. Jika tidak ada, maka langsung next. Langkah selanjutnya ada di bagian HTTP FTP download. Kita harus mengatur ekstensi yang kita blok. Untuk formatnya cukup 3, yaitu X, zip, rar, mkv, dan ISO. Di bagian www tinggal kita klik next. Untuk ACL juga tinggal langsung next. Di tampilan utama, kita harus mengklik scan sehingga menemukan klien yang terkoneksi dengan jaringan internet kita. Untuk daftar teratas ada bagian komputer kita. Jika Anda membatasi akses dari host, maka klik kanan di mana host tersebut dan klik every rule to host select. Jika sudah, klik start di mana proses manajemen bandwidth akan segera bekerja. Selanjutnya di sini ada metode yang bisa dilakukan di dalam manajemen bandwidth. Yang pertama, discard paket digunakan membuang traffic yang telah melewati batas ukuran tertentu. Yang kedua, TCP rate control digunakan mengatur transmisi data dengan berdasarkan seberapa besar pengaturan dari ukuran Windows TCP, namun model ini hanya bisa berjalan untuk aplikasi yang menggunakan TCP. Yang ketiga, ada queuing. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan paket. Selanjutnya, paket akan ditempatkan sesuai dengan aturannya. Setelah itu, bandwidth akan melakukan penjadwalan terhadap data yang akan dikirim. Beberapa algoritma yang biasanya digunakan seperti PCQ, HTB, RAD, CBQ, dan lain sebagainya. Di sebuah perusahaan koneksi internet, rata-rata memiliki beberapa perangkat diantaranya router, modem, switch, dan access point atau WiFi. Peralatan manajemen bandwidth ini posisinya berada di antara router dan modem, atau bisa jadi berada di antara salah satunya, yakni di modem atau di router. Cara kerja alat ini mengatur aliran bandwidth ke setiap PC berdasarkan jumlah workstation di perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar sumber daya internet yang tersalurkan dapat berjalan secara proporsional sesuai kebutuhan. Kepada Jen dipersilahkan. Teknik manajemen bandwidth yang banyak digunakan di lapangan yaitu hierarchical token bucket atau HTB dan class based queuing atau CBQ. Nah, selanjutnya hierarchical token bucket atau HTB. Metode untuk mengatur pembagian bandwidth secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas. Nah, di sini ada parameter HTB. Red menentukan bandwidth maksimum yang bisa digunakan oleh setiap kelas. Shell menentukan peminjaman bandwidth antar kelas. Dan Random Early Rate Detection atau RED digunakan untuk gateway atau router backbone dengan tingkat traffic yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya class-based queuing atau CBQ, yaitu teknik klasifikasi paket data yang memungkinkan sharing bandwidth antar kelas dan memiliki fasilitas user interface. Oke, di sini tuh ada implementasi teknik manajemen bandwidth pada routers mikrotik. Oke, yang manajemen bandwidth pada yang pertama ada simple query, itu untuk membatasi bandwidth berdasarkan alamat IP tertentu. Dan selanjutnya ada query tree, yaitu pembagian bandwidth berdasarkan protokol port, kelompok alamat IP, dan lain sebagainya. Konfigurasi manajemen bandwidth router mikrotik.
Oke, penerapan QoS pada HTTP, yaitu implementasi QoS di router OS mikrotik, banyak bergantung pada sistem HTB, yaitu tidak mengimplementasikan HTB pada QoW, dan ada beberapa parameter yang tidak bekerja. Nah, contoh kasusnya itu, yang pertama, masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. Nah, jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka bisa mendapatkan bandwidth 512 kbps. Jika terdapat beberapa klien melakukan akses, maka bandwidth akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Dan terakhir, setiap klien diberikan prioritas yang berbeda. Maka bandwidth akan dibagi lebih dahulu ke klien yang memiliki prioritas tertinggi. Oke, sini dapat kita lihat langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama, tampak seperti di gambar, kita dapat mendefinisikan total bandwidth yang dimiliki. Selanjutnya, kita dapat menentukan limitasi klien 1. Selanjutnya, kita dapat menentukan limitasi klien 2 dan juga menentukan limitasi klien 3. Nah, maka akan memiliki hasil konfigurasi. Yang pertama, kondisi 1, satu klien akses internet. Kondisi 2, 2 klien akses internet. Kondisi ketiga, 3 klien akses internet. Oke, contoh kasusnya. Yang pertama, masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. Yang kedua, jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka bisa mendapatkan bandwidth 1 mbps. Dan yang ketiga, jika terdapat beberapa klien melakukan akses, maka bandwidth akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Yang keempat, setiap klien diberikan prioritas yang berbeda, maka bandwidth akan dibagi lebih dulu ke klien yang memiliki prioritas tinggi. Di sini ada beberapa contoh konfigurasi Smart Connection untuk tiap klien. Contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama, kita dapat melihat konfigurasi Smart Connection untuk tiap klien. Selanjutnya, kita dapat melihat konfigurasi Smart Packet untuk tiap klien. Dan hasil konfigurasi Smart Connection dan Smart Packet tiap klien. Dan selanjutnya, kita membuat parent query dan membuat child parent query untuk tiap klien. Maka hasil konfigurasinya yaitu pada kondisi 1, klien akan dapat mengakses internet, kondisi 2, 2 klien akses internet, kondisi 3, 3 klien akses internet. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.